Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning everyone. Ini tutup lampu. berdua doang nggak Kurang kelihatan ya? Berdua doang. Selesai saja semoga ya. Santai aja. Tapi maksudnya Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di hari ini dan kita juga kedatangan dari Cryptobilis. Ya, Cryptobilis ini kalau koreksi kalau salah ya Mas, itu reseller dari Cold Wallet. Jadi Cold Wallet yang tadi kita harus beli langsung dari luar negeri, kita bisa beli langsung dari reseller di Cryptobilis. oke. Ini tadi mungkin dari Cryptobilis ada menyampaikan satu dua ini ya poin. Oke, untuk minta hari ini kita topiknya adalah Bitcoin itu alat investasi atau uang. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita harus tahu dulu nih definisi dari keduanya, apa itu investasi dan apa itu uang. Nah, kemudian kalau investasi sendiri pengertiannya adalah mengalokasikan sumber daya, misalkan uang atau semua yang kita punya, bisa juga misalnya kita punya tanah, misalnya punya bangunan, itu bisa kita investasikan lagi dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan. Jadi intinya preferensi waktu yang panjang. Jadi kita menunda kesenangan kita di masa kini nih untuk dapat reward yang lebih besar di masa depan. Itu pengertian dari investasi. Mungkin mau ada yang memberi masukan atau tanggapan? Dulu aja. Ya, gitu ya. Itu aja. Nah, kemudian pengertian dari uang sendiri adalah media pertukaran yang umum diterima. Jadi ada beberapa poin nih yang umum diterima, kemudian penyimpanan nilai dan satuan hitung. Satuan hitung itu misalnya kayak sekarang kita beli air ya Rp3.000 itu satuan hitung. Penyimpanan nilai ya tempat kita menabung uang. Jadi orang masih menabung di uang kertas di sekarang ini. Dan umum diterima karena uang itu harus umum diterima. Kenapa harus umum diterima? Misalnya kita di Jakarta kerja dapatnya rupiah, tapi kita pindah ke Jawa Tengah itu udah beda lagi mata uangnya ya. Itu yang susah buat kita sendiri. Sama Gitu. kalau Jawa Tengah. Iya, Kalau Malaysia beda. Makanya itu pengertian uang itu harus umum diterima, Iya. Universal. universal. Nah, kemudian pertanyaannya di zaman modern ini, kenapa sering digaung-gaungkan kalau kita itu harus berinvestasi, harus investasi, nggak boleh menabung karena kalau menabung itu kita malah lebih rugi daripada kita harus berinvestasi. Di sini poinnya adalah karena uang yang rusak. Betul. Kenapa begitu? Karena adanya inflasi itu sendiri. Jadi uang kertas ini betul uang kertas itu mengalami inflasi dari tahun ke tahunnya. Kalau klaimnya dari pemerintah, misalkan dari pemerintah Amerika Serikat itu kan sekitar 3-4% klaim inflasinya. Padahal realnya kalau kita melihat dari M to money supply atau uang yang terus dicetak selama bertahun-tahun ke belakang, itu inflasi real dari jumlah uang yang beredar itu sekitar 10-15%. Gitu. Kalau di Amerika sendiri itu 7%. Nah, di negara berkembang tinggal dikali 2. Segitu parahnya inflasinya. Andai kan kalau inflasi kita itu 15%, 3 tahun uang kita yang tadinya 100 juta, 3 tahun kemudian itu cuma senilai 50 juta gitu. Nominalnya tetap 100 nih, tapi kita cuma bisa beli barang yang harganya 50 juta. Iya. Itu parahnya. Apalagi yang nggak punya 100 juta. Ya, itu apalagi. Makanya itu manusia apa di zaman sekarang kita kan sering nonton edukasi investasi karena uang kita yang terus melemah. Iya. Kalau kita nggak hedging dengan investasi, kita yang rugi sendiri. Jadi hasil kerja keras kita tuh hilang. Padahal di zaman dulu pekerja-pekerja itu dibayarkan dengan uang koin emas ya. Dan mereka tuh nggak perlu pusing-pusing investasi. Mereka koin emasnya tinggal mereka simpan sendiri, self custody koin emasnya, dan mereka nggak khawatir kalau nilainya akan turun karena koin emas itu tetap berharga di masa itu. Sampai akhirnya keluarlah kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat yang memegang emas. Salah satunya jadi masyarakat yang punya emas itu dirampas emasnya, kemudian sama pemerintah di zaman dulu itu di kaisar-kaisar atau raja-raja zaman dulu, kandungan emas itu dikurangin nih. Jadi yang tadinya misalnya ada 100 keping emas, kandungan emasnya dikurangin jadi dibuat ada 200 keping emas. Baru kita dibalikin lagi ke masyarakat. Nah, itu yang membuat koin emas pun inflasi karena kandungan emasnya itu dimanipulasi. Kualitas dong berarti. Ya, betul. Padahal di zaman dulu pekerja-pekerja yang dibayar pakai koin emas ya itu nggak pusing. Aduh, beli saham apa ya, beli reksadana apa ya, nggak perlu karena emasnya sendiri udah berharga dan nilainya nggak turun. Nah, investasi membantu menjaga nilai dari hasil
nilai dari hasil kerja agar kita tergerus inflasi. Ini adalah grafik M2 Money Supply Indonesia nih, selama dari tahun 1986 sampai 2025. Jadi M2 Money Supply ini benar-benar uang real yang beredar di masyarakat, dari tabungan, deposito, pokoknya aset-aset yang liquid dijumlah dan ini totalnya. Kenapa ini kita harus melihat dari M2 Money Supply, kenapa ini sangat penting gitu? Ya karena inflasi real itu bisa dilihat dari jumlah uang yang beredar, sama seperti cabai gitu. Kan cabai kalau mau lebaran atau nggak daging kalau mau lebaran harganya naik kan, Betul. karena suplainya yang nggak mencukupi untuk menutup demand yang banyak seperti itu. Ketika udah lebaran baru harga daging turun. Nah sama seperti uang, kita ngeliatnya juga dari sisi itu. Yang kita lihat tuh jumlah uang yang beredar nih. Dari situ kita baru tahu nih seberapa nilai uangnya di masyarakat itu dinilainya seberapa berharga. Kalau semakin banyak uang ya kan jadi semakin gampang cari duit, jadi ya nilainya semakin turun dengan sendirinya. Turunnya itu dari kenaikan harga-harga barang yang kita beli sehari-hari. Itu kita melihat dari kenaikan real, salah satunya dari situ juga. Nah kemudian syarat-syarat uang yang bagus itu apa aja sih gitu kan? Nah di sini ada 6 poin. Yang pertama itu durabilitas atau tahan lama. Tahan lama seperti ya, contohnya kayak koin emas. Koin emas itu kan juga tahan lama kan. Dia kandungannya mau kita simpan 10 tahun, 20 tahun, dia tetap emas gitu. Kemudian yang kedua divisibilitas. Divisibilitas itu adalah dapat dibagi, dapat dipecah. Misalkan dari 1 gram bisa dipecah jadi 0,5 gram 2 keping. Seperti itu. Kemudian yang ketiga portabilitas, itu mudah dibawa atau mudah dipindahkan. Itu juga penting karena sejarah mata uang kertas itu juga ada. Itu karena awalnya kan orang-orang pakai emas untuk transaksi. Kemudian emasnya kan repot dibawa kemana-mana. Maksudnya kita misalkan kita ke Glodok mau belanja elektronik bawa emas gitu. Nah, ini Susah kan? diculik lagi. Ya diculik kan. Jadi akhirnya emasnya disimpan di semacam bank zaman dulu. Kemudian bank itu mengeluarkan kwitansi kepemilikan emasnya. Nih kwitansinya bisa dipakai belanja senilai emas sekian gitu. Nah tapi para penyimpan emasnya itu akhirnya berbuat curang. Kenapa curang? Mereka mengeluarkan kwitansinya lebih banyak daripada emas yang disimpan. Seperti itu. Karena tujuannya bagus tapi implementasinya itu yang kurang. Kemudian yang keempat itu fungibilitas atau seragam. Seragam itu maksudnya misalkan di sini 100.000, ya kita ke Bali itu juga 100.000, kita ke Sumatera itu 100.000, kita ke Kalimantan itu 100.000. Jadi semua orang setuju kalau nilainya itu sama tetap gitu. Kemudian yang kelima skarsitas atau jumlahnya terbatas. Yaitulah tadi balik ke ini, semakin tidak langkanya suatu aset maka akan semakin tidak berharga dari aset tersebut. Karena itulah uang itu penting untuk menjadi langka. Misalkan zaman dulu kita kan juga pernah membaca sejarah, kita transaksi pakai garam, pakai kerang seperti itu. Nah, kenapa itu jadi digunakan lagi ya? Karena lama-kelamaan komoditas-komoditas itu mudah ditemukan, jadi tidak langka lagi. Dan yang keenam adalah akseptabilitas atau diterima secara luas. Kita membedah Bitcoin, apakah memenuhi 6 syarat uang ini? Yang pertama, itu tahan lama ya, atau durabilitas. Bitcoin tahan lama karena dijaga oleh miner yang tersebar di seluruh dunia. Ini baru foto dari satu miner. Bayangkan miner Bitcoin ini punya fasilitas sebegini besarnya dan dikalikan berapa banyak miner di seluruh dunia. Belum lagi miner yang solo miner atau miner yang kecilan, rumahan. Itu yang membuat Bitcoin terus terjaga untuk dari durabilitasnya. Dan blockchain sendiri itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan. Karena kenapa? Ya karena salinannya tersebar ke seluruh node runner yang ada di dunia. Seperti itu. Dan dari poin pertama ada yang mau tanyakan? Cukup. Lanjut ya. Lanjut ke Kemudian poin yang kedua itu seragam. Satu Bitcoin, ini mudah dipecah. Satu Bitcoin itu sama dengan 100 juta Satoshi. Ini yang membuat Bitcoin itu sangat mudah diterima oleh masyarakat luas, apalagi masyarakat kecil ya. Karena satu Bitcoin sendiri yang harganya sekarang 1,7 M atau sekitar $100 sekarang,
itu kita nggak harus beli satu Bitcoin langsung. Misalkan kita nggak punya uangnya 1,7 M gitu. Ya Bitcoin bisa dipecah ke 100 juta Satoshi, yang mana pecahannya itu jika dijumlahkan ya sama dengan harga satu Bitcoin saat ini gitu. Jadi orang-orang yang dengan penghasilannya UMR atau bahkan di bawah UMR itu masih punya kesempatan untuk menabung. Jadi Bitcoin itu mengembalikan hak asasi manusia untuk menabung. Misalkan kita contohkan, misalkan mau beli saham. Kayak tadi ini pengalaman saya sendiri ya, kita mau beli saham. Sedangkan saham BCA itu satu lotnya 1 juta. Sedangkan uang yang bisa saya tabung itu hanya 500.000. Padahal kan saya harus nunggu 2 bulan untuk bisa beli satu lot BCA. Dan itu ya sangat tidak efektif. Sedangkan dalam waktu 2 bulan uang juga terus inflasi kan. Iya. Seperti itu. Paling dulu solusinya tuh reksadana, dan ya reksadana itu kan juga tergantung manajer investasinya Ya kan. dimainin juga. Benar atau enggak dia. Iya. Nah makanya itu Bitcoin itu satu satoshinya aja bahkan masih di bawah 1.000 kan kalau dibagi 100 juta satoshi. Iya, 0,000. Jadi kita uang kita 50.000 rupiah pun 100.000 rupiah pun kita masih bisa beli Bitcoin. Itu yang membuat saya suka sama Bitcoin ini. Dia sangat mudah diterima karena pecahannya itu sangat banyak. Kemudian portabilitas atau mudah dibawa. Bitcoin adalah sampai sejauh ini yang saya pelajari, Bitcoin satu-satunya aset yang sangat mudah dibawa. Kenapa? Karena kepemilikan Bitcoin kita, nah ini juga kebetulan ada cryptobellis, di mana kita saat menggunakan cold wallet atau menggunakan aplikasi penyimpanan Bitcoin atau wallet Bitcoin, nanti kita akan mendapatkan 12 atau 24 seed phrase. Bitcoin kita itu hanya terwakilkan oleh 24 kata ini, gitu. Yang pilihannya kalau kita mau tulis atau cetak di plat besi atau kita hafal aja di otak kita, gitu. Misalkan kita udah punya 1 Bitcoin di negara ini, kita udah punya 1 Bitcoin hasil kerja keras kita. Kemudian amit-amit nggak ada yang tahu kejadian kayak 98. Di 98 orang-orang pada kabur ke Singapura, ke Malaysia, ke luar negeri. Kalau aset kita saham, gimana caranya kita bawa saham ke luar negeri? Padahal kita beli saham Indonesia. Kalau aset kita emas, gimana caranya kita bawa emas 1 kilogram lewat bandara tanpa ditanya-tanya? Itu nggak bisa. Secara satu-satunya kalau sekarang ya cuma Bitcoin. Kita mau punya uang sebanyak apapun dengan 24 seed phrase ini, yang bahkan ini pun kita buang nih, ini kita hancurin nih, dan tapi kita hafal di otak kita bisa bawa aset kita kemanapun di seluruh dunia ini. Yang penting nanti ada internet dan ada softwarenya. Dan internet nggak akan mati juga ya. Ya betul, itu salah satu argumen yang udah paling nggak jelas lagi. Internet bakal mati. Internet mati, listrik mati. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Internet lah yang. Kemudian keseragaman. Bitcoin itu 1 Bitcoin sama dengan 1 Bitcoin gitu. Jadi kita di sini punya 1 Bitcoin, orang ya di Amerika bisa memverifikasi itu note runner-nya. Oh ya benar nih. Misalkan Mas Kaya di Indonesia punya 1 Bitcoin, ya orang di seluruh dunia itu bisa memverifikasi itu kalau beneran punya 1 Bitcoin. Seperti itu. Universal kan. Betul, universal. Nah, dan kemudian dari sisi scarcity atau kelangkaan, ya. scarcity-nya itu Bitcoin hanya terdapat 21 juta Bitcoin yang akan pernah ada di dunia. Saat ini penambangan Bitcoin berkisar di 19 juta sampai 20 juta, dan nantinya Bitcoin akan terus ditambang sampai tahun 2140. Jadi per hari ini, satu hari ini ada 450 Bitcoin yang ditambang setiap hari. Nah nanti karena adanya sistem halving, karena ada sistem halving ini belum fotonya. Bitcoin nanti setiap 210.000 blok atau setiap 4 tahun sekali itu jumlah penambangannya sehari itu akan dipotong setengah. Terakhir halving itu di 2024, dan nanti halving selanjutnya itu di 2028. Di 2028 berarti dari 450 Bitcoin seharinya yang bisa ditambang dipotong setengah, hanya ada 225 Bitcoin setiap harinya. Dan supply Bitcoin dan nilai inflasi Bitcoin itu terus menurun dari setiap inflasinya, akan terus menurun.
Misalkan nilai uang itu kan inflasinya 10-15% setiap tahun. Itu artinya setiap tahun ada 15 suplai tambahan dari jumlah suplai yang beredar seperti itu. Kalau emas sendiri inflasinya itu 2 tahun 2% per tahun. 2% per tahun. Betul. Inflasinya 2% per tahun. Nah, Bitcoin dengan adanya sistem halving ini, inflasinya tuh akan terus mendekati 0 sampai nanti 2140 ketika semua Bitcoin 21 juta sudah ditambang, maka inflasinya tuh akan 0. Nggak akan ada lagi Bitcoin yang bisa dihasilkan. Karena udah ada produktivitas yang kuat dan produktivitasnya itu lewat mining Ya, gitu. betul. Jadi nggak akan terkena dengan inflasi karena udah ada satu sistem yang unbeatable. Ya. Dan sistem ini nggak bisa diubah-ubah. Kenapa? Intinya kan sistem ini ditulis di dalam program Bitcoin kan, di codingan Bitcoin. Sedangkan kita kalau mau mengubah codingan, bahkan Satoshi Nakamoto pun, dengan Satoshi aktif lagi dan dia ngubah nih, dia hapus sistem halving terus suplainya ditambah jadi 50 juta. Ya nggak bisa, karena para notener tidak akan setuju dengan sistem seperti itu. Nah, itulah yang akan tetap menjaga Bitcoin 21 juta dan sistem halving yang akan terus ada sampai di tahun 2140. Itu. Enggak ada yang mau tanya Bitcoin halving? Ada nggak aset yang bisa menyaingi Bitcoin, misalnya kayak Ethereum atau Bitcoin is still Bitcoin, Bitcoin is still gold gitu. Nah, kalau jujur ya, kalau saya kan selama ini ngebuang waktu saya untuk belajar Bitcoin. Jadi saya belajar altcoin lain pun sedikit-sedikit. Tapi setahu saya, kita belajar dari Ethereum aja deh. Ethereum itu dia sifatnya ada dua, dia inflasi juga, tapi deflasif juga. Gimana maksudnya? Ketika transaksi itu dia membakar dari Ethereum-nya sendiri. Karena kita mengirimkan Bitcoin itu ada fee-nya tuh, fee Ethereum-nya. Fee Ethereum-nya itu yang akan dihapus nih. Tapi di satu sisi inflasinya itu juga tetap ada. Karena suplainya Ethereum itu unlimited. Seperti itu. Jadi dia sistemnya emang ada dua nih, inflasi dan deflasif. Tapi ya sistemnya masih terus akan lebih inflasif daripada deflasifnya. Jadi dia akan terus munculin Ethereum baru. Akan muncul Ethereum baru. Iya, terus-terusan. Karena kalau saya nggak salah ya, kalau ini coba nanti dicek lagi. Ya, bisa. Ethereum itu nggak ada max supply-nya. Nggak ada max supply. Iya, tapi bisa dicek di CoinMarketCap. Kalau Bitcoin kan di CoinMarketCap itu 21 juta. 21 juta. Misalkan saya 19 juta per 21 juta gitu. Nah, kalau Ethereum itu nggak ada, karena dia sifatnya itu inflasi juga, deflasif juga. Berarti ini sebenarnya kayak perang saling kuat-kuatan teknologi gitu. Ya, betul. Sama the matters of momentum. Ya, betul. Anggaplah sekarang Mas bikin program yang mirip Bitcoin. Terus Mas cuma nambahin apa misalkan cuma fiturnya bisa ngapain gitu. Ya orang-orang tetap bakal ngerunning Bitcoin aja. Korelasinya mana gitu. Ngapain pindah ke barang yang baru yang belum terbukti, sedangkan Bitcoin udah terbukti 15 tahun kan. Iya, dan ada yang orang bilang mana underlying-nya bos gitu. Nah, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, balik lagi nih, underlying Bitcoin itu ini underlying Bitcoin. Ini underlying Bitcoin, ini baru satu nih. Kalau nggak percaya kesana deh gitu. Iya, percaya kesana deh. Ini satu ASIC miner ini aja harganya udah berapa? Ya kan? Dikali ini satu rak ini dikali ke belakang. Sama seperti pulsa. Kita beli pulsa 10.000, kita dapat pulsa 10.000 kan. Underlying-nya apa? Underlying-nya. Ya ada kartunya. Nah, itu kan operatornya kan harus ngeluarin kartunya, harus membangun BTS, harus bikin jaringan fiber optiknya, harus maintenance servernya juga, servernya, kekuatan safety dari networknya gimana supaya nggak di hijack. Iya, itu kan keluarin biaya kan, modal. Nah, itu yang menjaga nilai dari Bitcoin itu sendiri adalah para miner ini juga. Mereka beli alat-alat tambang ini nggak murah, sama seperti kita tambang emas. Kita tambang emas kan pasti para penambang emas kayak Antam itu kan pasti keluar biaya untuk beli alat, biaya pegawai, segala macam. Ketika mereka menemukan emas berarti kan ada harga modal yang harus dikeluarkan loh.
Nah, logikanya para penambang emas yang nggak akan mau jual emasnya di bawah harga modal. Oh. Nah, sama seperti penambang Bitcoin. Mereka kan beli alat pakai biaya, bayar listrik pakai biaya, bayar internet pakai biaya. Jadi mereka untuk menambang satu Bitcoin itu punya harga nilai intrinsiknya itu sendiri. Nah, dan mereka nggak akan mau jual rugi para miner dari harga modal yang sudah dikeluarkan. Itu yang menjaga. Kalau ditanya underlyingnya jawabannya ini mesin-mesin mining. Kalau ditanya nilai intrinsik, ya itu tadi modal untuk menambang Bitcoin itu juga nggak main-main. Oh ya. Gitu. Ini kita tadi sampai sini halving, dan selanjutnya itu Bitcoin diterima di seluruh negara sekalipun pemerintah melarangnya. Kita ambil contoh bicara seperti di Cina. Di Cina itu di tahun 2018 atau 19 itu ya, pemerintahnya itu nge-ban Bitcoin, nggak boleh ada transaksi Bitcoin. Tapi faktanya salah satu miner terbesar di dunia itu dari Cina. Gitu. Sekalipun pemerintah melarangnya Bitcoin, ya Bitcoin akan terus ada karena syarat Bitcoin cukup mudah. Penting ada listrik, ada internet, dan ada HP atau ada komputer, selesai. Nggak perlu regulasi yang macam-macam. Kenapa pemerintah nge-ban sih mas? Kalau dari negara itu tergantung preferensi masing-masing negaranya ya. Misalkan kalau dari Cina itu mungkin mereka khawatir mata uangnya itu nanti jadi tidak bernilai lagi. Dan mereka kan juga ada, sampai sekarang ini kan sudah ada prediksi BDC kan, Central Bank Digital Currency. Jadi ibaratnya kayak yuan mereka itu digital, dan benar-benar kita kemana-mana cukup kris, kris gitu aja, scan. Negara-negara lain yang Timur Tengah itu? Nah kalau Timur Tengah bisa jadi dari hukumnya. Riba. Oh iya Ya kan? tergantung ini. Padahal di Uni Emirat Arab sendiri aja sudah melegalkan pro Bitcoin. Gara-gara itu si Muhammad bin Salman. Ya betul. Sebenarnya ya kita tidak bisa menyalahkan para ulama-ulama atau ahli yang memperdebatkan Bitcoin kalau Bitcoin itu belum boleh dibilang halal ya, tapi ya kita bisa terus belajar. Semoga mereka nantinya mau belajar Bitcoin dan mengerti fundamentalnya Bitcoin. Nah, dan pertumbuhan merchant yang menerima Bitcoin sebagai pembayaran itu berkembang pesat. Ini di El Salvador contohnya. Di mana? Di El Salvador. Di El Salvador sendiri kan udah, ya betul. El Salvador itu kan udah disahkan kan menjadi legal tender kan. Iya, Kita beli apa-apa ke warung, kita udah bisa scan wallet Bitcoinnya dan kita biar pakai Bitcoin. Dan ini kan terus berkembang pesat gitu. Teknologi itu nggak ada yang berkembang mundur kecuali ada teknologi yang lebih baru lagi. Iya. Sepakat. Setuju nggak? Misalkan awalnya orang-orang jalan kaki, akhirnya naik sepeda. Dari awal naik sepeda, masa kita ngayuh terus sih, sepedanya dipakai kuda. Jadi kereta kuda kan, pakai kuda. Terus dari kereta kuda keluar lagi mobil. Iya. Gitu. Dan zaman sekarang mana ada orang masih naik kereta kuda kalau nggak buat hiburan kan? Ada mas. Wisata. Iya kalau nggak buat hiburan Wisata. kan? Ada puncak. Ya. Anak kecil yang naik. Dan setiap resisten terhadap teknologi ya orang yang resisten itu yang akan ditinggalkan. Contohnya, kalau dari sejarah ketika kereta kuda itu lagi masif digunakan di masyarakat, tiba-tiba keluar mobil pertama kali, itu berita-beritanya pun sama. Skeptis. Mobil itu bisa menaikkan kemungkinan kecelakaan 3 kali lipat seperti itu. Sama seperti Bitcoin kan sekarang kan. Dia dibilang volatile, dibilang nggak ada underlying, dibilang nggak ada nilai intrinsiknya. Tapi sekarang coba lihat, yang dulu ngejelek-jelekin Bitcoin, ngejelek-jelekin mobil, tapi sekarang mana ada di jalan tol kereta kuda gitu kan? Nggak ada orang yang masih naik kereta kuda buat sehari-hari gitu. Betul. Jadi pada akhirnya orang yang skeptis terhadap kemajuan teknologi ya dia yang akan ditinggalkan. Nah, kesimpulannya itu Bitcoin itu bukan saham, bukan obligasi, bukan sekedar instrumen untung rugi, tapi Bitcoin adalah bentuk uang baru, uang yang sehat dan yang bisa disimpan, ditransfer dan digunakan. Jadi pada kesimpulannya Bitcoin itu adalah uang. Dan dari awal tujuan Satoshi Nakamoto di white papernya pun menyebutkan kalau Bitcoin itu ya uang. Tapi karena regulasi di kita, di Indonesia, kita belum boleh transaksi pakai mata uang selain rupiah. Tapi kita nggak ada salahnya dong. Kayak kita di Indonesia kita beli dolar boleh nggak?
Boleh kan, kita nyimpen dolar boleh, kita nyimpen euro boleh, tapi kita nggak boleh pakai transaksi. Nah sama seperti Bitcoin. Mungkin pandangan kita di Indonesia terhadap Bitcoin bisa disamakan dengan mata uang negara asing. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk event terdekat dari Bitcoin Indonesia itu ada Bitcoin Conference di Bali di September 2025. Acara puncaknya itu di 5 September. Jadi kalau teman-teman mau ikut bisa beli tiketnya, ini bisa nge-scan linknya. Tiketnya sendiri itu untuk warga Indonesia kalau nggak salah udah 350.000. Jadi selama kalau udah beli 350.000 itu acaranya itu sebenarnya seminggu itu ada runtutan acaranya, dan kalau udah beli tiket 350.000 itu kita gratis buat join di semua acaranya. Tapi acara puncaknya itu di 5 September hari Jumat. Itu kalau teman-teman mau join. Kemudian ini untuk sosial medianya dari komunitas Bitcoin Indonesia. Ini sosial media dari Bintaro Business Center. Ini tempat yang kita pakai sekarang. Jadi yang punya itu baik banget, menjamin ke komunitas Bitcoin Indonesia. Bisa dicek Instagramnya kalau teman-teman mau ada acara butuh ruangan meeting bisa ke sini, dan YouTube, Telegram, Instagram saya itu ada di IGP Kanda. Ya mungkin itu sedikit topiknya.